Di judul hari pertama ini, judulnya adalah kasih pengorbanan Kristus. Nah, ini berpengaruh juga terhadap bagaimana sih kita memberikan dampak terhadap lingkungan di sekitar kita. Ayatnya terdapat di Yohanes 15 ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kita hidup di dalam lingkaran yang memiliki pengaruh. Pengaruh ini pengaruh yang pasti ya, katanya dikatakan dalam pelajaran hari ini. Jadi ketika kita ada dalam sebuah ruang sosial atau lingkaran pengaruh ini, kita ada hubungan interpersonal di sana yang bisa menembus setiap area dalam kehidupan kita. Yang artinya setiap interaksi yang kita lakukan dengan orang lain dalam ruang sosial, dalam lingkaran pengaruh ini, memiliki dampak dalam kehidupan masing-masing orang, baik yang mempengaruhi maupun orang yang dipengaruhi. Nah, uh, minggu ini, selama week of prayer kita, selama 1 pekan, kita akan melihat bagaimana kasih Kristus kepada kita seharusnya berdampak atau menuntun kasih kita kepada umat manusia, dan dengan pasti kita bisa mempengaruhi lingkungan di sekitar kita. Kalau misalnya kita belajar tentang kasih yang Kristus nyatakan kepada kita. Sebelum ke sana, saya mau tanya dulu deh ke partisipan yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya mau tanya ke salah satu partisipan, mungkin di sini ada Grace ya? Ada Grace? Ada. Oke. Kalau menurut Grace, apa sih kasih itu? Kasih itu saling mengasihi, saling menyayangi, itu aja. Saling mengasihi dan saling menyayangi. Oke, terima kasih. Kalau selanjutnya, satu orang lagi deh. Mungkin uh, Kak Sevin. Kalau menurut Kak Sevin, kasih itu apa sih, Kak? Sabar. Sabar. Oh, kasih itu sabar, kasih itu murah hati ya. Nah, sebelum saya melanjutkan, ada satu video di mana seorang anak kecil ditanya oleh salah satu host di talk show di luar negeri, apa sih arti kasih menurut anak tersebut? Dan ini yang dia katakan. What is love exactly? It's putting someone's needs before yours. Wow. What is love exactly? It's putting someone's needs before yours. Wow. Oke. Mungkin itu videonya sangat singkat ya, hanya berdurasikan 8 detik. Di sana tadi hostnya bertanya, apa sih kasih menurut kamu? Dan kalau dalam bahasa Inggris dia bilang it's putting someone first, atau artinya adalah mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri kita sendiri. Itu walaupun video berdurasi cuma 8 detik, ya videonya singkat, tapi ternyata memiliki makna yang dalam di dalam video tersebut. Nah, ini juga berhubungan dengan pelajaran kita di hari pertama. Bagaimana sih kita harus memberikan kasih kita, menunjukkan kasih kita kepada orang di sekitar kita. Nah, Kristus sudah memberikan contoh kasih yang benar yang harus kita berikan kepada orang lain. Kasih Kristus itu yang pertama, dia tidak mencari kesenangan pribadi. Di dalam Yohanes 15 ayat 3 tadi menggambarkan kasih Kristus yang berkorban bagi umat manusia. Artinya, kasih ini tidak sia-sia atau mencari kesenangannya sendiri. Seperti hal pemahaman modern mungkin ya, zaman sekarang kalau misalnya menunjukkan kasih itu, kitanya juga harus merasakan bahagia. Tapi kasih yang Tuhan tunjukkan itu adalah kasih agape. Kalau misalnya teman-teman sudah pernah belajar ya tentang kasih agape, yaitu kasih yang tidak menuntut. Nah, yang kedua, kasih Kristus itu menempatkan keselamatan manusia sebagai fokus utama dari sasaran kasihnya itu sendiri. Dan kasih Kristus menawarkan dirinya sendiri tanpa syarat. Menawarkan dirinya sendiri tanpa syarat ini artinya dia mau berkorban untuk orang lain. Yesus memberikan dirinya mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita itu tanpa syarat. Semua orang diselamatkan oleh Yesus. Jadi dia menawarkan dirinya untuk
menawarkan dirinya sendiri mau berkorban untuk orang lain. Itu kasih yang Kristus contohkan kepada kita. Dan kemudian yang selanjutnya, kasih Kristus itu tidak berhenti ketika tidak dibalas. Mungkin kalau orang-orang muda sekalian di zaman saat ini, di zaman sekarang, kalau misalnya kita mengasihi orang lain, kemudian kita tidak mendapatkan feedback yang sama dari orang tersebut, akan ada perasaan kecewa dalam diri kita dan memilih untuk berhenti mengasihi orang tersebut. Tapi ternyata kasih yang Kristus ajarkan kepada kita itu adalah tidak berhenti ketika kita tidak dibalas. Jadi tetap memberikan kasih kepada orang lain meskipun tidak mendapatkan hal yang sebaliknya. Kemudian yang selanjutnya, kasih Kristus itu diberikan demi kebaikan dan juga kemajuan orang lain. Diberikan demi kebaikan dan juga kemajuan orang lain. Artinya sama seperti yang ada di video sebelumnya tadi, mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri kita sendiri. Jadi kita memberikan kasih untuk kebaikan orang lain. Kalau misalnya teman-teman saat ini pernah memiliki rasa sayang atau mengasihi orang lain, entah itu teman, orang tua, teman dekat, pacar, atau sebagainya, pasti ada keinginan di dalam diri kita untuk memberikan yang terbaik kepada orang itu. Atau kita berharap orang itu mendapatkan yang terbaik dalam kehidupannya. Itu adalah bentuk rasa kasih yang tulus dan juga kasih yang besar ketika kita menunjukkan kasih tersebut kepada orang di sekitar. Selanjutnya, kematian Kristus yang penuh penderitaan di kayu salib ini merupakan ungkapan kasih pengorbanan terbesar yang pernah diterima oleh manusia. Melalui tindakan tanpa pamrih, jadi Yesus tadi memberikan dirinya karena kasihnya kepada manusia dan mau manusia itu selamat, tidak ada pamrih ya. Melalui tindakan tanpa pamrih ini, kita juga sebagai orang muda dipanggil untuk memberikan dampak positif bagi lingkungan pengaruh kita. Memberikan dampak positif artinya kita menunjukkan kasih Kristus yang sudah Tuhan contohkan atau Kristus contohkan dalam kehidupan kita. Ada satu pengalaman yang disaksikan oleh teman saya. Dia berkuliah di universitas luar, dan kemudian dia pernah bilang universitasnya kebetulan swasta, dan di sana banyak sekali dia bertemu dengan teman-teman yang berasal dari latar belakang agama, budaya yang berbeda-beda. Tetapi ada satu orang yang ketika dia datang di lingkungan tersebut, dia selalu memberikan dampak yang positif, memberikan suasana yang berbeda dari biasanya. Suasana yang lebih ceria, suasana yang lebih hangat, suasana yang lebih mengasyikkan daripada ketidakhadiran dia. Nah, dalam pelajaran pada malam hari ini juga memberikan kita mengajak kita semua untuk memberikan dampak positif dalam lingkungan sekitar kita. Di mana kehadiran kita bisa memberikan suasana yang hangat, bisa memberikan suasana yang penuh sukacita, dan suasana yang penuh kasih. Nah, bagaimana sih cara yang bisa kita lakukan? Di hari pertama ini kita diajak untuk mendoakan orang lain. Kita bisa merefleksikan kasih tersebut dalam kehidupan kita sebagai orang muda, seperti kasih yang sudah Yesus inspirasikan melalui pengorbanannya di kayu salib, yang mengubah kehidupan kita, yang memberikan pengaruh dalam kehidupan kita. Dan kita pun bisa memberikan pengaruh kepada kehidupan orang lain dengan cara berdoa atau mendoakan orang lain. Karena di sini dikatakan, tahukah kita bahwa berdoa untuk orang lain adalah salah satu cara yang paling sederhana namun paling penting yang dapat kita lakukan untuk memberikan dampak terhadap kehidupan kita dan juga terhadap kehidupan orang lain. Nah, untuk mengakhiri firman Tuhan saya pada malam hari ini, saya mau memberikan sebuah tantangan kepada kita semua. Mulai malam hari ini, karena ini adalah malam yang pertama, jadi selama minggu sembahyang ini, marilah kita buat list atau daftar nama teman-teman kita yang ingin kita doakan, dan kita doakan mereka selama 1 minggu ini.
boleh didoakan lewat breakout room nanti ya, ada doa syafaat setiap week of prayer, atau kita boleh mendoakan mereka setiap kita mau tidur, atau saat kita bangun tidur, atau kapanpun. Yang pasti kita buat list daftar nama teman-teman kita, kemudian kita doakan mereka selama 1 minggu ini, dan kita lihat apa yang terjadi dalam kehidupan kita maupun kehidupan mereka setelah 1 minggu yang akan datang. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya bagikan pada malam hari ini. Kita diajak untuk terus menunjukkan kasih Kristus dalam kehidupan kita dengan hal yang paling sederhana, yaitu mendoakan orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.